Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid darin amin. Mughtanila abi wa ammi wa zawjati wa jami' auladi ila jami' dhullabi hadhihi al-majlis al-fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tak ngambil charger dulu. Sudah kelihatan? Sampun, Pak. Ya, kemarin terakhir tanggal 2. Sekarang lanjutnya ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa an yahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما
إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك dan telah menurunkan siapa aku Allah ilaika kepadamu Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad Alkitab akan kitab Al-Quran artinya Al-Quran bil haqqi dengan benar lafal bil haqqi itu muta'alliqun berta'alluq bi anzalna lafal anzalna musaddiqan dalam keadaan membenarkan lima kepada sesuatu baina yadaihi yang berada di depan daripada Alkitab qablahu artinya sebelum Alkitab minal kitabi dari kitab wa muhaiminan dan sebagai saksi musadikan sebagai pembenar ya dalam keadaan jadi pembenar wa muhaiminan dan menjadi bukti syahidan artinya menjadi saksi alaihi atas Alkitab wal kitabu adapun Alkitab itu bimakna al-kutubi dengan menggunakan makna al-kutub banyak kitab bahwa di sini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu telah dituruni kitab Al-Quran yang nyata benarnya. Jadi kalau bilhaq dengan suatu kebenaran yang nyata berarti itu sama dengan cetakan, sama dengan standar. Nah, profil daripada kitab Al-Quran itu adalah membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi kan itu kalau dalam metode ilmiah namanya ada metode konsekutif. Konsekutif itu harus ada kaitannya antara penemuan setelahnya dengan penemuan sebelumnya yang itu merupakan kelanjutan. Tidak boleh ngarang sendiri, membuat aturan sendiri, dan itu dipenuhi. Bukan kok Al-Quran itu mengikuti metode ilmiah lah yang terbimbing atau tergiring mengikuti Al-Quran. Itu cara berpikir apa? Sains Al-Quran seperti itu. Membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apa semuanya dibenarkan? Adanya tidak benar itu karena pemeluknya tidak serius untuk mengerjakan. Pemeluknya menyelewengkan. Akhirnya pada turunan berikutnya itu diantaranya misalnya disiksa atau diberi suatu hukuman yang
berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya diharamkan lemak yang berada di dekat tulang punggung, tulang sumsum. Ini kemudian lemak yang dekat dengan usus misalnya. Ini dulu asalnya dihalalkan jadi diharamkan karena tersebab ini itu tersebab karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi berubah-berubahnya itu karena pemeluknya ini tidak bisa mengerjakan dengan baik, akhirnya menyimpang. Nah, menyimpang itu kemudian karena terlalu jauh, kemudian diturunkan nabi yang diutus, nabi yang berikutnya. Setiap nabi yang diutus itu membawa kitab, kemudian kitabnya maksudnya dituruni kitab, merupakan bagian daripada tuntunan wahyu dalam berdakwah. Ini tidak ngarang sendiri, tetapi membenarkan terhadap apa-apa yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi jangan sampai dari Allah itu sudah lurus seperti itu, kemudian oleh manusia dibelokkan, ini kemudian menjadi dipahami menyimpang. Maka ini kemudian diluruskan lagi, dikuatkan lagi oleh nabi berikutnya. Adapun syariat itu bisa berbeda karena kondisional, termasuk juga jenis manusia, kekuatan manusia. Kalau kita melihat telapak kaki Nabi Ibrahim, kemudian terompahnya Nabi Muhammad, itu ukurannya gede-gede. Yang menunjukkan bahwa ukuran dari orang-orang dulu itu memang berbeda dari orang-orang sekarang. Kalau begitu, beban-beban yang diberikan kepada orang dahulu itu tentu wajar apabila tidak sama dengan beban yang diberikan kepada orang sekarang. Dalam cerita di Jawa ini ada Joko Tarub. Nawang Wulan itu sebagai bidadari yang turun ke dunia. Itu ketika masak itu cukup 7 gabah, 7 bulir. Tidak sebanyak 1 piring. Kalau kita dalam 1 piring itu kan ada banyak sekali nasi. Kalau zaman dulu itu cuma 7 bulir itu sudah mengenyangkan. Nah, itu kira-kira 1 bulirnya itu ukurannya seberapa. Zamannya Nabi 3 kurma. Ini. Nah, kurmanya ukurannya seberapa. Kalau misalnya ya kita ya kalau memang benar bahwa ukuran ya kita ya harus koreksi diri kalau memang komparasinya itu tetap sama, ukuran kurma dibanding ukuran manusia tetap sama, ya berarti manusia yang sekarang itu harus mengolah lagi bahwa bagaimana agar supaya yang namanya kurma 3 biji itu memang nyata-nyata bisa memberikan kekuatan kepada manusia. Dikerjakan oleh orang-orang Hamas kayak gitu nyatanya juga bisa. Ada yang hanya sehari itu kurma 1 untuk 2 hari itu kan berarti 1 hari setengah. Nah itu ibaratnya ya tidak untuk pertumbuhan tetapi untuk pertahanan saja, pertahanan tubuh agar supaya tidak terlalu ngedrop. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu dijadikan sebagai alat bukti terhadap kitab-kitab sebelumnya gitu, karena banyak isi-isi kitab sebelumnya itu yang terkandung di dalam Quran, sehingga kalau begitu itu merupakan sesuatu yang benar. Jadi duduk salahnya Quran itu jangan kemudian dipandang bahwa Quran itu tidak mandiri. Quran itu nyontoh terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kalau begitu Quran itu tidak baru. Nah.
Jadi misi daripada agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya itu sama, yaitu Allah. Mulai dari nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah untuk memahamkan terhadap penduduk bumi mengenai ya alam semesta, kemudian siapa Tuhan dan karyanya Tuhan, serta bagaimana perjalanan manusia, serta bekal-bekal apa yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan itu. Nah, kata kitab di sini diberi makna Al-Kutub. Jadi yang dibenarkan itu tidak hanya satu kitab, tetapi semua kitab sebelum Al-Quran. Oleh karena itu, berhukumlah kamu menggunakan Al-Quran untuk menghukumi kepada mereka semua, termasuk ahli kitab. Coba kalau misalnya Al-Quran itu kitabnya betul-betul baru berbeda gitu, dipakai untuk menghukumi terhadap ahli kitab itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan banyak yang namanya ayat-ayat Quran itu sifatnya adalah mengevaluasi atau mengkritik terhadap kitab sebelumnya yang telah diselewengkan, tidak dijalankan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, ini kemudian Al-Quran mengulangi lagi. Bukankah di kitab ini atau cerita bahwa Nabi Isa berkata seperti ini, cerita bahwa Nabi Musa berkata seperti ini, supaya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa itu menjadi teringat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum wal kitab bimakna itu fahkum bainahum baina ahli kitab artinya antara ahli kitab. Maka berhukumlah kamu semuanya, hukumilah kamu semuanya bainahum antara ahli kitab. Baina ahli kitab artinya antara ahli kitab. Idza tarafa'u ketika pada menaikkan siapa ahli kitab, menaikkan urusan ilaika kepada kamu. Ketika mereka ingin minta solusi kepada Nabi Muhammad, ya dihukumi dengan Al-Quran, itu berarti menghukumi dengan kitabnya mereka juga. Bima dengan sesuatu anjala yang telah menurunkan siapa Allah ilaika kepada. Wala tetapi dan jangan mengikuti siapa kamu Muhammad ahwa'ahum akan keinginan-keinginan dari ahlul kitab adilan dalam keadaan menyimpang ahwa'ahum adilan dalam keadaan menyimpang jangan ikuti kemauan mereka apabila mereka maunya itu menyimpang ya kan ada yang kepinginnya itu mengutus untuk sowan kepada Nabi Muhammad karena kamu ke sana. Nanti kalau Muhammad menghukuminya itu seperti apa yang kita kehendaki maka ikutlah kamu. Tapi kalau menghukuminya memutuskannya tidak seperti yang kita kehendaki kamu hati-hati. Nah gitu. Adilan amma dari sesuatu ja'ah yang telah datang apa maka kepadamu minal haqi dari suatu kebenaran. Likulin jadi jangan ikuti hawa atau keinginan mereka yang menyimpang dari apa yang telah diberikan kepadamu, yaitu suatu yang telah diberikan kepada kamu itu merupakan suatu standar. Likulin itu untuk semuanya ja'alna telah menjadikan jaba'akum minkum dari kalian semua ayyuhal umamu wahai umat syir'atan akan suatu syariatan artinya syariat minhaja dan manhaj atau metode tarikan artinya cara wadikan yang jelas ini di dalam agama yang sunnah yang pada berjalan siapa kulun alaihi atas tarikon. Jadi setiap umat itu oleh Allah dibuatkan syariat dan juga dibuatkan suatu cara atau metode bagaimana melaksanakan terhadap syariat itu.
Semuanya jelas, metodenya jelas. Dan mereka itu supaya melaksanakan terhadap syariatnya masing-masing. Walau syah, dan orang mestinya bertanya ya, kenapa kok dibuat apa partisi-partisi, pembagian-pembagian. Umat ini kok tidak satu, tidak buat satu, tapi kok umatnya Nabi Musa, umatnya Isa, beda lagi dengan umatnya Muhammad. Mengapa kok tidak jadikan satu saja? Walau saat dan jika berkehendak siapa Allah la ja'alakum, niscaya menjadikan siapa Allah kum kepada kalian semua umatan akan umat wakidatan yang satu ala syariatin, artinya atas syariat wakidatin yang satu. Allah bisa membuat kayak gitu, tidak ada keberatan sama sekali bagi Allah. Loh gimana? Beratnya apa wong Allah yang membuat alam semesta, Allah yang membuat hukum-hukum baik yang terkait dengan hukumnya alam maupun hukum yang berlaku untuk interaksi antar manusia dari golongan manusia. Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya. Apa beratnya bagi Allah untuk menjadikan satu? Walakin dan tetapi farrokokum, memisah-misah siapa Allah kepada kalian semua, farkon dengan suatu pisahan, liyabluwa supaya menguji siapa Allah kepada kalian semua, liyaktabiro, artinya supaya menguji siapa Allah kepada kalian semua. Fima di dalam sesuatu ata yang telah memberi siapa Allah kepada kalian semua minasyara'i dari syariat-syariat al-mukhtalifati yang beda-beda. Liyandura supaya melihat siapa Allah al-muti'ah kepada orang yang taat. Minkum dari kalian semua wal asyiyah dan kepada orang yang menentang. Jadi syariat itu dibuat berbeda-beda. Itu memang disengaja oleh Allah, tujuannya untuk menguji siapa yang taat di antara kalian dan siapa yang menentang. Artinya, ya Allah itu perlu menguji hamba. Allah itu perlu melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Dengan syariat dibuat berbeda, kalau dia itu taat kepada Allah, yang membuat berbeda itu adalah Allah, maka orang akan mengikuti kepada Allah. Sehingga dia berarti mengambil syariat yang baru itu. Apabila dia hidup dalam masa transisi, dia mengambil syariat yang baru. Itu memang disengaja oleh Allah untuk menguji kepada manusia, supaya melihat siapa di antara mereka yang taat dan siapa yang tidak taat. Kalau secara esensi, sebenarnya di sini dibutuhkan manusia itu yang dalam istilah bahasa teknik itu yang adaptif gitu ya. Kalau di SMK kelihatannya juga ada muatan adaptif. Ya, adaptif itu artinya manusia itu jangan monolog, jangan satu, jangan monoton. Manusia itu jangan letterlock, manusia itu jangan dogma, tetapi manusia itu luas. Keadaannya seperti ini, maka dia bisa menyesuaikan. Keadaannya seperti ini, dia bisa menyesuaikan. Ini juga begitu ya, ketika dipimpin oleh Nabi Isa, dia bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa. Ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad, dia bisa bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Itu memang ujian yang diberikan oleh Allah, sekaligus kalau dia itu masih tetap konsisten mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, maka Allah pada zaman Nabi Isa sama dengan Allah pada zaman Nabi Muhammad. Allah pada zaman Nabi Musa sama dengan Allah pada masa Nabi Muhammad. Maka dia akan luas mengikuti itu. Yang mengikuti itu namanya al-muti atau orang yang taat. Nanti dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Fastabiku, maka berlomba-lombalah kalian semua al-khairati akan kebaikan-kebaikan. Aisariu artinya bersegeralah kalian ilaiha kepada khairat.
Manusia pun itu biasa ngubah-ngubah terhadap aturan, karena memang sudah saatnya dilakukan perbaikan. Nah, buku juga begitu, ada edisi revisi, cetakan 1, cetakan kedua. Cetakan kedua tentu berbeda dengan cetakan, kalau sama ya untuk apa disebut cetakan kedua. Ada revisi-revisi. Nah, ini biasa, dan itu juga diantaranya adalah hal yang dilakukan oleh manusia. Ilallahi, kepada Allah. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan menuju kepada Allah. Melakukan kebaikan-kebaikan. Ilallahi, itu kepada Allah, marji'ukum, adapun tempat kembali kalian semua, jami'an, dalam keadaan keseluruhan. Bilbati, dengan bangkit. Besok ketika bangkit dari kubur, kalian itu akan dikumpulkan menuju kepada Allah semuanya. Dan ini harus dipercaya loh ya, bangkit dari kubur untuk berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Itu harus dipercaya. Karena kita nggak punya saham apa-apa untuk mendirikan bumi ini, sehingga mau tidak percaya itu nggak ada alasan sama sekali. Banyak Nabi hukum, maka memberi berita. Banyak Nabi hukum, maka memberi berita siapa Allah hukum kepada kalian, bima, dengan sesuatu, kuntum yang ada siapa kalian, bihi, di dalamnya itu takhtalifuna, pada berselisih siapa kalian semuanya. Allah nanti akan menjelaskan tentang perkara yang kamu selisihkan itu, duduk persoalannya itu sebenarnya bagaimana. Min amriti, ini dari urusan agama. Ya, kalau kamu berselisih itu benarnya. Dan sebagian kalau tidak prinsipil itu berselisih, boleh jadi tidak selesai sampai orang meninggal dunia. Tapi besok akan diberi penjelasan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau masalah teologi itu ya fatal, jangan sampai yang namanya teologinya itu nggak benar. Min amridini wayu jaza waya jazi, dan membalas siapa Allah kulan akan masing-masing minkum dari kalian semua bi'amalihi dengan amalnya kulan. Jadi masing-masing nanti akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala. 49 wa anihkum wa an, dan sesungguhnya sya'an hukum, berhukumlah kalian bainahum antara ahlul kitab, bima, dengan sesuatu, anjala, yang telah menurunkan siapa Allah, wala tatabi, dan jangan mengikuti siapa kalian, ahum, akan hawa-hawanya atau keinginan-keinginannya ahlul kitab, wahdar, dan hati-hatilah kamu hum, kepada ahlul kitab. Ya, hukumilah. Kalau kamu diminta untuk menghukumi kepada mereka, hukumi saja dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dihukumi saja dengan Al-Quran, jangan ikuti keinginan mereka. Li'allah yaktinuka, agar supaya tidak memfitnah siapa ahlul kitab kepadamu, yudilluka, artinya menyesatkan siapa ahlul kitab kepadamu, ambadima, dari sebagian sesuatu, anjala, yang telah menurunkan siapa Allah ilaika, kepadamu. Jadi tegasi saja dengan Al-Quran, agar supaya kamu ketika memutuskan perkara itu tidak menyimpang daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi standarnya sekarang menggunakan standar Al-Quran, bukan yang lain. Al-Quran. Fa'in tawallau. Kalau implementasi di negara-negara di dunia ini bagaimana? Ya, supaya yang membuat undang-undang itu kalau dia Muslim, yang merujuk kepada
Al-Quran. Jangan dituntut bahwa undang-undangnya negara ini adalah Al-Quran, kemudian undang-undang dasarnya di, diganti dengan, bukan begitu ya, tetapi diurai. Al-Quran itu bukan kitab undang-undang, Al-Quran itu juga bukan kitab, tetapi petunjuk secara global dari dinamika apa-apa yang ada di alam semesta ini. Jadi dirujukkan, diuraikan. Nanti kalau misalnya Al-Qurannya menurut manusia, bagi Allah itu jelas banget. Sampai misalnya Alif Lam Mim itu bagi Allah itu jelas, bagi manusia enggak jelas belas. Alif Lam Mim itu apa? Alif Lam Ra itu apa? Bagi manusia enggak jelas, bagi Allah itu jelas. Lah kalau orang itu kemudian menderivat terhadap ayat Quran yang masih belum clear bagi dia, nah itu namanya lapangan ijtihad. Dan nggak apa-apa. Ijtihad itu kalau misalnya sekarang diyakini benar, tapi ternyata dalam perjalanan ada kekeliruan, kemudian direvisi, nggak apa-apa seperti itu. Imam Syafi'i sendiri itu kan ada kalanya qaul qadim, ada kalanya qaul jadid. Qaul ada 12 masalah dari qaul qadim itu yang direvisi pada qaul jadid karena apa? Karena melihat mempertimbangkan terhadap penelitian-penelitian yang baru di daerah yang lebih luas, seperti misalnya di Mesir itu akhirnya menimbulkan revisi terhadap hukum fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dima unzila ilaika fa'in tawallau, maka jika berpaling siapa mereka anil hukmi dari hukum al-munazzali yang diturunkan, wa aradu dan mengendaki siapa mereka atau ahlul kitab ghairuhu akan selainnya al-munazzal atau al-hukmu al-munazzalu. Kalau misalnya mereka itu berpaling, artinya tidak mau dengan hukum dalam Al-Quran, dan mereka menghendaki selainnya, fa'alam, maka ketahuilah annama yuridu, sesungguhnya menghendaki siapa Allah ayyusibahum, jika menimpakan siapa Allah hum kepada ahlul kitab bil ukubati dengan siksa fit dunia, di dunia. Ketahuilah itu urusannya dipegang oleh Allah kalau sudah seperti itu. Jadi kamu jalankan saja hukum itu menurut apa yang telah diturunkan kepada kamu. Kalau ternyata mereka itu banggel, tidak mau, itu urusannya sudah tidak dengan kamu, tapi urusannya dengan Allah. Oleh Allah itu akan disiksa mereka. Di mana? Dunia disiksa. Dibanding dunubihim, karena sebagian daripada dosa-dosa dari ahlul kitab. Allati yang atau yang pada melakukan siapa ahlul kitab akan lati. Ya karena dosa-dosa yang dilakukan. Wa minha, dan itu sebagian daripada dunub. Misalnya sebagian daripada dosanya ahlul kitab itu apa? Atawalla, yaitu berpaling. Berpaling ya dari hukum yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, nggak mau untuk menerima. Wa yujazihim, dan membalas siapa Allahim kepada ahli kitab ala jami'iha, atas seluruh daripada dzunubihim bil ukhra, di fil ukhra, di akhirat ya, fil ukhra, di akhirat. Jadi nanti akibat daripada mereka membelot, itu nanti ada urusannya ketika di akhirat. Di dunia tadi di depan sudah dijelaskan, di dunia iya, jangan dikira orang yang menjalankan hukum berbeda dengan, ya jangan dikira orang yang menjalankan hukum berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu nyaman ya. Nyamannya itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau di fisika kita yang namanya nyaman itu kalau energi potensialnya minimal.
Jadi kita duduk dengan nyaman itu ya tidak menahan, tetapi bisa santai banget. Nah kalau orang itu melawan, kemudian dia kelihatan santai, itu namanya cuma kelihatannya santai, pada kenyataannya sebenarnya tidak santai. Contohnya ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan, ya. Ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan yang mestinya ketika dia berada pada kondisi pada track yang benar tidak perlu mengeluarkan biaya. Itu bisa ada kalanya orang tidak tahu atau orang tidak mau tahu, sama saja. Wa inna katsiran dan sesungguhnya sebagian besar minan nasi dari orang-orang itulah fasikuna niscaya orang-orang yang pada fasik. Titik. Apa hukmal jahiliyati? Apakah pada pada hukum jahiliyah ya berguna pada mengharapkan siapa ahlul kitab. Kalau nggak mau dengan hukum Al-Quran, apakah mereka itu akan menggunakan hukum jahiliyah? Jadi kan sebagian karena kitab apa Injil, karena Injil sendiri itu sudah tidak sudah lama ya pisahnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kira-kira ya sekitar 500 tahunan ya. Ya, kan Nabi Muhammad itu lahir pada 571 Masehi, berarti iya. Iya, pada sekitar itu. Nah, banyak orang-orang itu yang sudah tidak memegang hukum baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Banyak orang-orang seperti itu. Berarti apa? Berarti ya tanpa aturan. Itu seperti misalnya pada masa jahiliyah. Ada memang orang-orang rabi atau orang pendeta ada. Tapi ya kalau cara mempribadi itu oke, tapi terbentuknya masyarakat secara mayor atau dominasi itu enggak kayak gitu. Sehingga ada yang terjadi itu adalah pengelompokan berdasarkan suku-suku yang eksis karena kekuatan kebersamaan dari masing-masing suku kemudian bersaing. Aturannya apa ya kayak gitu ya, misalnya perempuan itu tidak memperoleh hak yang semestinya, terjadi perbudakan. Itu semuanya kan sebenarnya di luar sistem samawi ya, di luar sistem dari Allah Ta'ala. Itu namanya hukum-hukum jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah. Apakah terhadap hukum-hukum jahiliyah itu mereka mengharapkan untuk diberlakukan? Lafalnya begun, bilyai bisa dengan ya, watai dan bisa dengan tata begun. Berarti kalian semua mengharapkan. Ya telubuna artinya mereka mencari atau mencari siapa ahlul kitab minal mudahanati dari mudahana pembasah bibir atau untuk lamis bibir wal maili dan membela idza tawallau ketika kamu semuanya, ketika membela siapa kamu semuanya. Mereka ya telubuna minal mudahanati. Jadi hukum-hukum itu hanya dipakai sebagai pemoles bibir itu pada masa jahiliyah. Atau kalau kamu itu berpaling maka mereka itu mengikuti kepada kamu yang berpaling. Nah, jadi hanya nggak mau berarti sebenarnya yang dimaui itu adalah tidak mengerjakan terhadap tuntutan hukum pada kitab. Lafad apa hukmal jahiliyah begun itu istifhamu ingkarijin istifham ingkar, pertanyaan yang tidak perlu menjawab. Waman ahsanu
minallahi hukman. Waman dan adakah orang dan waman ahsanu dan siapa aila kata artinya tidak ada seorang pun itu ahsanu lebih baik minallahi dibanding dengan Allah. Apanya hukman hukumnya dikomen untuk kaum inta komen artinya menurut kaum yukinuna yang pada yakin siapa kaum. Jadi nggak ada ya hukum yang lebih baik itu kecuali hukumnya Allah. Hukum mungkin orang menemukan hukum di dalam Al-Quran itu keras gitu. Tapi ya dirunut dulu ada. Kalau kita menemukan gitu jangan langsung difahami bahwa itu ayat yang terlalu keras misalnya. Tapi dilihat dulu asbabul wurudnya, mengapa ayat kok seperti itu, background daripada turunnya ayat itu seperti apa. Jadi nanti itu kalau mau didongkel backgroundnya atau historisnya itu seperti apa. Sehingga nanti apabila orang itu mau mengambil analogi, itu ya dibangkitkan sekalian indikator daripada kasus timbulnya ayat-ayat yang turun seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi yukinuna bihi terhadap hukman pada dikhususkan siapa kaum bintikri dengan penyebutan diannahum karena sesungguhnya kaum itu alladzina orang-orang banyak ya tadabbaruna yang pada bertadabur atau berangan-angan siapa kaum. Jadi menurut itulah yang diharapkan orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya hanya hukumnya Allah yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Itu orang-orang yang disebutkan di sini secara istimewa atau khusus itu karena jenis orang seperti ini mau bertadabur, mau angen-angen, mau berpikir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang banyak amanu yang pada beriman siapa ladina la tatakhidu jangan mengambil siapa kalian semua Yahuda akan orang Yahudi wan nasara dan orang Nasrani aulia akan wali-wali. Wahai orang-orang beriman jangan kalian mengambil pemimpin orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Aitwalunahum artinya berwali siapa kalian semua hum kepada Yahudi wan Nasara. Watawadunahum dan menyenangi atau mencintai siapa kalian semuanya hum kepada Yahud wan Nasara. Jadi Yahud Nasara saya teruskan dulu. Ba'duhum adapun sebagian daripada Yahud wan Nasara itu auliya ba'din penolong bagi sebagian yang lain. Litikadim karena menyatunya Yahud wan Nasara fil kufri di dalam kekufuran. Jadi masalahnya gini. Yahud dan Nasara itu tampaknya tidak bersatu. Tetapi mereka itu bersatu dalam kekufuran. Ya, menyatu dalam kekufuran ditinjau dari orang Islam. Sehingga walaupun Yahud dan Nasara itu tidak bersatu tetapi bersatu dalam kekufuran, maka dipandang oleh Islam bahwa mereka itu adalah sebagian menolong kepada sebagian yang lain, yaitu akan ketidaksetujuannya dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari orang-orang jadi orang-orang yang beriman gitu. Nah ini
kalau mau diperinci ya monggo silahkan. Artinya hukum itu ada yang sifatnya universal, tetapi kalau hukum-hukum yang terkait dengan yang lebih spesifik ini misalnya khusus untuk orang-orang Islam. Misalnya ya dan seterusnya. Jadi memang dibutuhkan ya untuk melindungi terhadap masyarakat muslim ini hukum-hukum yang berpihak kepada orang-orang Islam. Hukum Islam itu tidak memberangus terhadap orang-orang yang lain karena ada suatu aturan bahwa kita ini satu namanya ukhuwah Islamiyah, sama-sama orang Islam. Tapi juga ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah antar manusia. Jadi kalau yang namanya ukhuwah antar manusia itu tidak pandang bulu siapa-siapanya. Karena manusia itu miliknya Allah Ta'ala semuanya ya. Jadi manusia tidak punya hak untuk memotong nyawanya orang di luar orang Islam ya. Manusia dengan manusia lain tidak diperkenankan karena itu sudah ditentukan sendiri batasan-batasannya oleh Allah Ta'ala. Termasuk kepada binatang, sehingga ada orang yang tidak mau sampai ekstrim, orang tidak vegetarian ya, streng vegetarian yang ketat itu tidak mau makan hewan-hewan karena hewan itu punya nyawa itu ada yang membuatlah yang menentukan kematiannya, bukan manusia. Tapi bagi orang yang longgar itu enggak seperti itu karena hewan-hewan itu disediakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Boleh dibunuh atau dimatikan tetapi dengan cara yang juga sudah diajarkan oleh syariat kepada para penyembelih. Ya kan seperti itu. Litikatihim bil kubri waman dan barang siapa itu ya tawallahum berwali siapa manhum kepada Yahud dan Nasara minkum dari kalian semua wa innahum maka sesungguhnya man itu minhum dari Yahud dan Nasara. Barang siapa yang berwali kepada mereka maka dia itu ya termasuk dari mereka. Ya, yang hukum-hukum yang universal itu bisa dipegang oleh semuanya. Hukum-hukum universal bisa dipegang oleh semuanya. Tapi yang spesifik ini, ya yang kita itu punya kebebasan untuk mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min jumlatihim artinya dari jumlahnya Yahud wan Nasara. Innallaha sungguhnya Allah. Itulah yahdi tidak menunjukkan siapa Allah atau tidak beri hidayah siapa Allah al-qauma akan kaum adzalimin yang pada zalim kabeh. Nah ini juga sekaligus merupakan suatu tuntutan ya kepada orang muslim agar supaya menjadi orang yang kuat, lahir batin, pinter, artinya bisa memegang terhadap kebutuhan-kebutuhan pada bidang-bidang yang dibutuhkan oleh orang Islam. Ini supaya diselesaikan. Nanti tidak mau, tetapi tidak punya SDM-nya. Jadi namanya keran darurat itu terbuka. Tapi darurat itu sifatnya adalah sementara, temporer sifatnya, tidak terus-menerus. Ini supaya disadari. Hanya ada pembagian ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Itu ditekankan sehingga dalam Al-Quran sendiri falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya ya diversifikasi ya. Bidang-bidang itu ada yang menekuni. Walaupun di tempat yang jauh, tapi berarti tidak semuanya. Itu fardu kifayah sifatnya.
bimualatihim, karena berwalinya orang-orang mukmin al-kufar kepada orang-orang kafir. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad daha mudalagan abada wa fatataba aslam bimada zaman Ludawa lam taharab wa ma Dubabadana badan bihismil hasani Figadihi gama benaru ayatun nabadan Wala yuradu mawlin binubihi alani Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradilu min nafsin badani Itwahu qad allata qawman idha jalasu Wilayati Sibiyada Bidu Qadadani Adil Qasai Sabah Hada Qunamina Sarina Ridwa Surakin Wa Bihani Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, semoga beri manfaat kepada kita semuanya, terhibur. Oke, saya stop. Kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.